that shine, shine searching on a rift, but it's time for you to tell me the location of the gift. See. Halo Cinephile, apa kabar kalian semua? Tidur nyenyakkah semalam? Apa masih susah tidur karena gak ada yang ngucapin good night ke kalian? Karena Movie Rastis sedang berbaik hati, Movie Rastis mau ceritain film yang berjudul Over the Moon nih. Siapa tahu bisa jadi pengantar tidur kalian daripada nungguin ucapan selamat tidur yang gak pasti kan? Tapi kali ini kami gak sendirian. Movie Rastis bakal ditemenin sama orang yang terbiasa menemani para sleepers di channel teman tidur. Jangan lupa mampir ya ke channelnya. Halo Cinephile, kenalin nih, aku Hendy dari channel Teman Tidur. Nah, kebetulan nih channel Teman Tidur ini bahas animasi juga loh, kalian bisa mampir tentunya. So, siapa tahu para Cinephile sekalian bisa bersahabat juga nih sama para sleepernya Teman Tidur. Oke deh, kalau gitu gak banyak basa-basi lagi. Langsung aja, Movie Rastis dan Teman Tidur mempersembahkan. Layaknya sang ibu pada umumnya, Mama menceritakan kepada Faye tentang salah satu cerita rakyat, di mana ada seekor anjing yang terbang bebas di angkasa. Anjing itu berlarian mengejar komet, serta berguling di debu bintang. Bahkan bulan hanya sebuah bola mainan di matanya. Ia sangat gemar deh untuk menggigit sang purnama, yang bikin di bulan tuh jadi kayak ada bulan sabit atau bulan setengah. Namun ada kalanya nih, jika bulan bersinar utuh, berarti Chang'e sang penghuni bulan memaksa anjing untuk memuntahkan kembali sang bulan. Mama juga bercerita jika ada hulu kala Chang'e hanya seorang manusia biasa yang jatuh cinta ke pangeran hatinya bernama Huoyi. Namun karena meminum ramuan keabadian, Chang'e terbang melayang ke bulan, meninggalkan Huoyi sendiri yang menua dan mati karena waktu. Walaupun begitu, Chang'e terus setia menunggu, layaknya rembulan yang selalu setia menyinari bumi ketika gelap menyerang. Silahkan teman tidur. Oke, lanjut nih. Sudah turun-temurun keluarga Faye membuat kue bulan. Hari ini Faye akan belajar untuk membuat kue bulan tersebut. Penyakit memakan tubuh Mama, namun Faye masih tetap membantu tradisi keluarganya. Dan sampai saat ini Faye masih menyukai luar angkasa. Sesekali mereka bertiga ini kembali ke tempat biasa, dan di sana Faye mendapatkan seekor kelinci untuk kado ulang tahunnya. Itu adalah kali terakhir Baba dan Faye melihat senyum Mama. 4 tahun berlalu, setiap kisah tentang bulan yang diceritakan kepada Faye membuat ia rindu akan mendiang Mama. Namun, kepergiannya tidak membuat mereka lupa akan tradisi keluarga untuk terus membuat kue bulan. Festival bulan tiba. Faye bersama Baba membagikan kebahagiaan kue bulan kepada semua pelanggan setianya. Faye juga bersemangat buat berkeliling, menjual semua pesanan kue bulan ke para warga desa. Di sebuah tempat pembangunan, Faye mengetahui cara kerja kereta tercepat di dunia yang sedang mereka kerjakan. Setelah berhasil menjual semua kue bulan, Faye kembali pulang ke rumah sebelum senja. Di sana, ia bertemu dengan Ibu Yuzong yang terlihat sangat akrab dengan ayahnya. Ibu Yuzong ini adalah salah seorang keturunan jauh dari silsilah hidup Houyi. Faye kaget melihat hal tersebut dan juga kaget dengan kedatangan Chin, anak Bu Yuzong bersama katak peliharaannya, yaitu anak yang menjadi juara keempat di turnamen klub pingpong. Imajinasi anak itu sangatlah tinggi. Ia membayangkan dirinya yang memiliki kekuatan super menembus dinding. Saat Baba akan membicarakan hal penting tentang Mama baru kepada Faye, mereka keburu kedatangan para bibi yang membawakan mereka berbagai bahan masak untuk diolah bersama. Bu Yuzong pun gak mau ketinggalan. Ia hadir untuk membantu menyiapkan berbagai makanan saat festival bulan bersama keluarga Faye. Mereka saling bertukar cerita soal Chang'e.
Namun karena cerita mereka yang berbeda dengan mendiang ibunya membuat Fei marah dan pergi meninggalkan tempat perjamuan. Melihat hal itu, Bu Yuzong berinisiatif untuk memberikan kue bulan buatannya kepada Fei. Namun tingkah Qin membuat ia menjadi semakin kesal. Fei sedih karena menganggap Baba tidak lagi mengingat Mama. Ia berharap untuk bisa mengingatkan kembali sang ayah tentang sebuah masa-masa bahagia mereka. Secara tiba-tiba, bunga kelinci peliharaan Fei kabur mengikuti sinar bulan. Ia pun segera mengejarnya sampai ke tempat favorit keluarga mereka dulu. Di situ Fei meratap sedih akan nasib malang yang menimpa dirinya sebab kehilangan seorang mama. Ia masih tidak menyangka nih jika Baba menemukan wanita lain untuk melupakan mama. Dia menyayangkan Baba karena tidak bisa seperti Chang'e yang menunggu cinta sejatinya untuk selamanya. Hal itu membuat Fei berencana menemui Chang'e di bulan. Terbang ke sana supaya bisa bertemu dengannya nih dan meyakinkan Baba bahwa Chang'e itu nyata. Menurut Fei, itulah satu-satunya cara agar Baba bisa terus mengingat Mama. Ia bertekad membuat roket dan membuktikan semua cerita Mama. Berhari-hari tanpa menyerah, Fei terus mencoba. Ia bahkan membeli berbagai barang dan petasan roket untuk membuat simulasi. Bahkan Fei masih terus memikirkan cara menerbangkan roket di kelasnya nih. Kemudian di sanalah ia mendapat sebuah ide berkat bantuan yang tidak disengaja dari guru. Kepintaran Fei membantu ia mewujudkan semuanya. Bagian per bagian ia kumpulkan dan membentuk sebuah roket kelinci. Dengan memanfaatkan medan magnet dari jalur kereta tercepat yang sedang dibuat, ia akan memulai peluncurannya. Perlahan-lahan, tenaga dan kecepatan roket Fei mulai terisi. Bahkan kecepatannya kini sudah melebihi kereta, kemudian melesat ke udara. Mesin roket mati, ternyata itu disebabkan kehadiran Qin yang membuat roket kelebihan muatan. Lalu secara tiba-tiba sebuah sinar muncul dan mengangkat mereka sampai keluar angkasa. Dua singa terbang memainkan roket, mengeluarkan mereka dari jalur cahaya dan menjatuhkan mereka di bulan. Kedua singa itu pun menghembuskan jigong untuk menyadarkan Fei dan Qin, serta membawa mereka terbang menuju sisi gelap bulan, menuju sebuah istana bersinar yaitu Lunaria. 3 buah kue bulan menyambut hangat kedatangan Fei dan Qin. Rupanya kedatangan mereka sudah ditunggu nih oleh Chang'e. Me in my glitter light. First star you see, then they flames I'm dust. Born out of gravity. I'm the light every night in your world. All so spectacular. Di sana mereka juga mendapati kelinci Jet sebagai pengiring musik remix Chang'e. Lagu ciptaan Chang'e menjelaskan jika ia pernah menjadi gurun di bulan karena tangisannya yang menjadi debu bintang sebab kehilangan Hui, cinta sejatinya. Akan tetapi kehadiran kelinci Jet merubah segalanya, menyinari setiap malam Chang'e menjadi bersinar terang, hingga ia pun bangkit dari keterpurukannya. Di sini Fei sangat gembira karena bisa berjumpa dan foto dengan Chang'e. Tapi nih ternyata Chang'e juga mengharapkan sesuatu dari Fei. Ia menginginkan sebuah hadiah dari Fei, hadiah yang bahkan tidak diketahui oleh Fei maupun Qin. Untuk itu Chang'e menyuruh mereka mencari hadiah tersebut sebelum debu bulan terakhir mengakhiri fase bulan sabit tua. Lalu menukar fotonya dengan hadiah yang dia mau dari Fei. Ia juga mengadakan kompetisi kepada semua penghuni Lunaria. Siapa yang bisa menemukannya, apapun keinginannya akan dikabuli oleh Chang'e. Qin yang berusaha menolong Fei membuatnya muak. Bahkan perkataan Fei yang tidak menginginkan kehadiran Qin di dalam hidupnya membuat Qin merasa sedih. Bunge menyadari kekasaran perkataan Fei dan mulai mengikuti Chen. Lalu Chen memiliki sebuah ide untuk mendapatkan foto Fei bersama Chang'e dengan menyelinap masuk ke istana. Tapi saat baru akan mengambilnya, Qin keburu ketahuan oleh para sinar penjaga istana.
Nah, karena Chin mengaku tahu di mana lokasi hadiah berada, ia pun dibawa ke ruang interogasi. Bersama dengan Chang'e, Chin akan melakukan pertandingan pingpong. Jika Chin menang, ia akan mendapatkan foto tersebut. Dan jika ia kalah, Chin akan memberitahukan di mana lokasi hadiah itu berada. Tapi nih, sebagai ratu di Lunaria, Chang'e membuat aturan main sesuka hatinya deh. But it's time for you to tell me the location of the game. I'll keep you here forever till you give me what is mine. I'll scratch and pop and top, and I'll win it. I'm losing my patience, I have that picture, and you're hungry, you will just have to. Meski begitu, Chin berhasil memegang kendali permainan. Ia pun memenangkannya dengan telak. Akan tetapi, Chang'e tidak menepati janjinya sendiri nih, yang malah mengurung Chin di dalam ruang dimensinya. Sementara itu, Fei berhasil mengajak para ayam untuk membantunya mencari hadiah. Di sana, ia melihat komet-komet berjatuhan disebabkan kemarahan Chang'e, yang merasa tidak akan pernah bertemu lagi dengan Houyi. Setibanya Fei di puing-puing roketnya, ia bertemu dengan seekor terenggiling bersinar bernama Gobi nih. Makhluk itu telah diasingkan dari istana Lunaria selama 1000 tahun. Di situ Gobi juga mengaku dia adalah penasihat terpercayanya Chang'e. Tetapi ayam-ayam itu tahu kalau Gobi telah diusir dari istana. Setelah selang waktu mencari, Fei merasa bahwa boneka Chang'e pemberian mendiang mama adalah hadiah yang dimaksud Chang'e. Para ayam itu pun mengambil bonekanya agar mendapatkan keinginan mereka dari Chang'e. Fei bersama Gobi pun tetap menuju kembali ke istana bersama. Dalam perjalanan, mereka berdua bertemu dengan katak bulan yang baru keluar dari tidurnya. Dan Fei memiliki ide untuk memanfaatkan lompatan para katak. Di atas sana, Gobi sempat menceritakan dirinya terusir oleh Chang'e sebab nyanyiannya yang buruk. Sifat jelek Chang'e tersebut keluar setelah kematian Houyi. Dan hal itu sama seperti apa yang Fei rasakan dari ayahnya. Setelah kehilangan orang yang paling dicintai, hal itu pun merubah mereka. Di tempat lain, tanpa diketahui oleh Jet, Bunge mengikutinya sampai ke ruangan pembuatan ramuan. Di sana, ia membantu pembuatan ramuan Jet tanpa Bunge sengaja. Lalu ia membawa ramuan itu untuk dihidangkan kepada Chang'e. Kini berkat para kodok, Fei dan Gobi berhasil mengejar para ayam dan mengambil boneka. Fei berhasil selamat dari serpihan berbentuk pisau debu bintang. Akan tetapi, boneka Chang'e pemberian mama hancur. Fei yang putus asa merasa jika ia tidak bisa kembali lagi ke bumi dan mencegah Baba menikah dengan Bu Yuzong, orang tua dari Chin, anak yang sangat ia benci. Secara tidak sengaja, saat Fei memakan bekal yang diberikan Bu Yuzong kepadanya, ia mendapati sebuah potongan jimat di dalam kue bulan. Dan rupanya itu merupakan hadiah yang diinginkan oleh Chang'e. Fei dan Gobi pun segera membawa potongan jimat itu bersamaan dengan Chin yang berhasil keluar dari ruang interogasi. Fei bersama yang lain berhasil membawa potongan jimat kembali ke Chang'e. Lalu ia menyatukan kembali kedua bagian itu, kemudian memulai ritual penghidupan Houyi. I cannot stay. You have to move on. Chang'e yang murka membuat kegelapan menyelimuti seluruh penduduk bersama istana. Ia membuat sebuah segel yang tidak bisa ditembus oleh siapapun selain Fei. Alasannya mungkin karena Fei memiliki kesedihan atas kehilangan orang yang mereka cintai. Fei juga terjebak dalam ruang kesedihannya. Melihat hal itu, Chang'e mencoba membangkitkan kembali semangat Fei nih untuk tetap melanjutkan hidup. Ia melihat kesedihan yang selama ini ia rasakan sendiri dari Fei. Karena ada kehidupan lain yang menunggu Fei di sana. Ia harus bisa merelakan rasa sakitnya itu dan membebaskan hatinya dari kesedihan yang mendalam. Fei juga harus bisa mencintai seseorang yang baru yang kini ada di hadapannya. Begitupun dengan Fei, ia menyemangati Chang'e untuk melanjutkan hidup bersama makhluk-makhluk yang mencintainya.
Di sini Faye mengucapkan salam perpisahan. Ia juga membiarkan Bunge memilih untuk tetap tinggal bersama Jet. Baru Chang'e sadari kalau hadiah yang sesungguhnya adalah kehadiran Faye yang menyemangati kembali hidupnya. Nah, agar bisa kembali ke bumi, kedua singa antariksa membawa mereka jatuh layaknya komet melewati anjing raksasa. 1 tahun berlalu, Faye memiliki keluarga barunya sekarang. Mereka kembali merayakan malam festival bulan bersama. Di sini terlihat Faye bahagia dengan kehidupan yang ia jalani saat ini. Bahagia bersama ibu dan juga adik barunya. Sambil terus mengingat kenangan mendiang bersama mama. Kemudian film pun akhirnya selesai. Widih, asik. Mantul banget teman tidur ya guys. Gimana bang filmnya? Wah, cukup seru sih. Pertulangan Fei ini dari awal sampai akhir terlihat fun banget. Ditambah nih, film ini menyajikan banyak kebudayaan Cina yang menarik buat kita ketahuin. Jadi di sini sambil kita menonton, sambil kita juga buat belajar. Wah, iya sih. Mantap deh pokoknya. By the way, kira-kira teman tidur mau kasih skor berapa nih dari 1 sampai 10? Kalau dari teman tidur sendiri sih 7 kali ya. Lumayan lah buat isi waktu luang kalian yang lagi nyari film animasi yang mudah kalian tonton. Nah, teman tidur ngasih skor 7 nih dari 10 jengkol. Berarti cukup oke buat kamu nikmatin. Yah, sayangnya kita harus pamit nih teman-teman. Semoga kalian suka ya atas konten kolaborasi yang pertama ini. Dan makasih banget buat teman tidur yang udah mau nemenin kita juga. Jangan lupa mampir ya ke channelnya, tinggalin jejak juga. Nanti kita lampirin deh linknya di deskripsi juga komentar. Terakhir, kami Movie Rastis dan teman tidur pamit undur diri. Cheerio.